yang perlu kita tahu bahwasanya sebuah negara tentu memiliki jawasis ya, memiliki intel-intel yang mereka kerahkan untuk menjaga keamanan negara. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW sudah mempunyai orang-orang yang diutus untuk mencari kabar. Sejak keluarnya Bani Nadir diusir karena melanggar perjanjian piagam Madinah, itu sudah diikuti kabar-kabar mereka apa yang melakukan sampai ketemu mereka di kafir kaum Quraisy di Madinah, di Makkah dan Bani Ghatafan. Itu semuanya disimpan ya, artinya dicari-cari kabarnya oleh para intel ini. Sampailah cerita itu kepada Rasulullah SAW. Itu hikmah yang kedua, yaitu apa? Dalam pengamanan dibolehkan kita untuk mencari kabar agar terjaganya sebuah negara, bahkan sebuah agama ya. Itu merupakan bagian khusus ya dari sebuah negara. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan kembali. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar tersebut, Rasulullah SAW menyampaikannya langsung ke para sahabat, mengajak mereka berkumpul musyawarah, meminta pendapat di antara mereka. Di antaranya pendapat yang kita tahu dalam sejarah itu adalah muncul sosok yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari negeri Persia. Dia menyampaikan pendapatnya strategi perang yang akan kita ambil dalam bertahan. Karena jumlah kaum muslimin saat itu sangatlah sedikit, bahkan disampaikan riwayat ada 3.000. Sedangkan jumlah kaum kufar yaitu Al-Ahzab berjumlah 10.000. Ya, dalam hal ini bertahanlah salah satu kunci utama untuk tetap bisa melanjutkan dakwah Islam itu di Madinah. Maka dalam hal ini Salman Al-Farisi menyampaikan sistemnya, sistem pertahanan yang berupa parit, yang mana orang Arab belum pernah melaksanakannya. Dan itu dipakai oleh pertahanan Persia. Itu semua pendapatnya itu membuat takjub Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasulullah langsung mengambil keputusan dan para sahabat untuk mengambil hal itu. Maka dalam hal ini Rasulullah dan para sahabatlah orang Arab pertama kali menggunakan parit sebagai siasat perang. Baiklah, apa hikmah yang kita dapat dalam hal ini? Hikmahnya adalah Rasulullah SAW bukanlah seorang otoriter, bukanlah orang yang diktator dalam berpendapat, akan tapi Rasulullah tetap memberi ruang kepada para sahabat untuk berijtihad, untuk menyampaikan pendapat, untuk bermusyawarah. Maka sistem syura lah yang diambil oleh Rasulullah untuk menjaga kebersamaan. Karena kebersamaan itu bukan hanya dirangkul, tapi dalam berpendapat juga. Baiklah, kemudian kita lanjutkan kembali ceritanya. Rasulullah SAW langsung bersegera menentukan tempat di mana parit itu akan digali. Sampaikan dalam riwayat, parit itu diletakkan di utara bagian Madinah, bagian utara Madinah, dikarenakan sebagian kota Madinah itu ditutup oleh bukit-bukit. Nah, jadi bagian utara itu ditutup oleh parit. Dan dalam riwayat dikatakan Bukit Salah itu dijadikan patokannya. Bukit Salah itu patokan parit. Maka parit itu gunung itu sebagian menutup parit ya. Maka dalam hal ini tidak ada celah bagi orang-orang Ahzab untuk melewati parit tersebut. Ya, susah untuk mencarinya. Kemudian Rasulullah SAW dalam sejarah ikut serta dalam peristiwa yang genting ini, tetap bersama para sahabat, ikut merasakan kepedihan, kecapekan dalam menggali parit. Bahkan dalam riwayat disampaikan Rasulullah SAW ketika melihat, ya artinya ketika kecapekan sampai kain ya, kulitnya itu berdebu semua, karena peristiwa itu terjadi di musim dingin. Angin yang berdebu, berpasir itu membuat Rasulullah berdebu pakaiannya. Bahkan dalam merasa lapar ya, menahan lapar, Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu. Jadi kondisi saat itu menggenting karena sudah dikepung ya, maksudnya sulit untuk memperlambat kerja karena mempercepat penggalian sebelum kedatangan Al-Ahzab. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersama para sahabat menggali sampai Rasulullah SAW itu memberikan rasa bahagia, artinya mengembirakan para sahabatnya dengan cara bersyair. Di antara syair yang disebut adalah yaitu syair dari Abdullah bin Rawaha, Allahumma laula anta mahtadaina wala shalaina wala tasaddaqna fa anzil sakinatan alaina. Kemudian dijawab oleh para sahabat,
nahnu alladzi bay'una Muhammad ma bakina abadan. Kemudian jawab Rasulullah, Allahumma innal khaira khairal akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil dalam hal ini, sisi yang ini, bahwasanya Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi tidak serta-merta duduk di kursi dingin, artinya di kursi istana. Tapi Rasulullah di posisi genting, turut tangan bersama para sahabat, bersama-sama merasakan kecapekan, merasakan lapar, dan Rasulullah berusaha untuk mengembirakan para sahabat. Kemudian kita lihat ceritanya, Rasulullah SAW itu juga membuat perkemahan, persembunyian bagi para kaum hawa, kaum perempuan dan anak-anak, agar menjaga hati para sahabat untuk tetap positif, optimis dalam hal ini. Kemudian juga Rasulullah mengambil semua aturan-aturan kerja. Dalam hal ini juga Rasulullah masih mengizinkan para sahabat untuk keluar mencari hajat ataupun yang lain. Bahkan setiap di antara riwayat menyampaikan ketika Rasulullah dalam keadaan lapar, Jabir radhiyallahu anhu melihat hal itu dan minta izin kepada Rasulullah untuk mencari makanan. Saat itu makanan yang ada di rumahnya dijawab oleh istrinya hanya ada syair dan anak. Anako itu seperti kambing kecil. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, hanya segini makanan yang ada. Mungkin hanya kamu ataupun sebagian, silahkan datang ke rumah. Akan tapi Rasulullah tidak mempersilahkan dirinya sendiri untuk dengan para sahabat yang sedikit saja, tapi Rasulullah memanggil para sahabat semua untuk datang ke rumah Jabir. Maka apa pesan Rasulullah dalam peristiwa yang mukjizat ini? Rasulullah meminta kepada Jabir untuk tetap meletakkan makanan itu di tempurung, di tempat masakan itu, di tempat dia di kompor kompor. Maka ketika dibagi, ternyata makanan itu tidak hanya mengenyangkan para sahabat dan ansor, muhajirin ansor yang bekerja saja, tapi berlebih. Bahkan Rasulullah mengatakan silahkan dikasih kepada kaum muslimin yang di Madinah karena semuanya merasa kelaparan. Itu salah satu mukjizat dalam hal ini. Baiklah, ini sesi sebelum datangnya Al-Ahzab. Kita lanjutkan kembali. Ketika datangnya Al-Ahzab, melihat kondisi Madinah yang sudah dijaga, artinya dibuat oleh parit-parit, mereka terkejut. Mereka mengatakan inilah sebuah makar yang belum pernah mereka lihat. Mereka terkejut dan mereka sudah datang tanpa ada peralatan yang untuk menjangkau parit. Mereka tetap berusaha mencari celah. Maka dalam hal ini, di antara usaha dari orang Yahudi yaitu Bani Nadir, mereka juga datang ke Bani Quraisyah untuk mengajak untuk melanggar aturan Rasulullah SAW, perjanjian yang disepakati bersama. Dan pertama awalnya awalnya masih sabat, artinya para Bani Quraisyah ini masih nggak apa-apa lah, masih ingat janji. Tapi ketika dikatakan walaupun Nabi Muhammad SAW menang, tapi kamu tetap kalah karena kamu bukan kamu yang menang, tapi Rasulullah SAW. Dipicut rasa gengsi di sini orang Yahudi terhadap orang Islam. Maka terpiculah Bani Quraisyah untuk melanggar. Maka dalam hal ini dari arah belakang Bani Quraisyah siap menghadang. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengutus di antaranya para sahabat yang bernama Zaid bin Harisah dalam 200 pasukannya. Kemudian juga dengan Salmah juga diminta untuk menjaga bagian selatan kaum muslimin. Maka dalam hal ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwasanya Yahudi dalam sejarahnya mereka adalah kaum la misaqa lahu, la ahda lahu. Adalah kaum yang tidak bisa menjaga janji, tidak bisa menjaga perdamaian. Maka dalam hal ini kita perlu ketegasan. Ketika mereka melanggar, kita harus memberi pelajaran. Jangan sampai kita masih membolehkan mereka untuk bertemu, untuk mengadakan perjanjian yang baru lagi. Ini PR yang sangat besar dalam kondisi saat ini. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat kabar ini? Rasulullah mengutus Zubair bin Awam untuk melihat kondisi
kondisi Madinah, kondisi Bani Quraisyah. Sampai oleh oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, mereka sudah menyiapkan, ya, artinya sudah merapikan hisor mereka, apa namanya, gerbang mereka, ya, pertahanan mereka itu. Kemudian mereka juga sudah mengumpulin hewan ternak mereka dalam rumah. Maka Rasulullah mendapatkan qarinah. Untuk memastikan hal itu, Rasul mengutus kembali Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, termasuk juga di sana ada Abdullah bin Rawahah. Diutus mereka bertiga dan berempat kalau nggak salah untuk mengakidkan ataupun untuk mengingatkan mereka. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'az, kami utusan dari Rasulullah, kata siapa? Bani Quraidah, yaitu yang diikuti oleh Ka'ab bin Asad. Siapa itu Rasulullah? Kami tidak kenal, kan? Bahkan Sa'ad bin Mu'az mengingatkan kembali untuk apa? Kalau kalian masih melanggar, kalian akan mengalami apa yang terjadi di Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Maka dalam hal ini Bani Quraisyah tetap apa namanya, bersikukuh untuk melanggar. Maka ketika itu Rasulullah Sa'ad bin Mu'az pergi kepada Rasulullah menyampaikan. Sebelum itu Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, kalau itu benar jangan beritakan ke manusia, ke kaum muslimin. Tapi kalau itu salah, terang-terangkanlah, kabarkanlah secara terang kepada kaum muslimin agar memberi ketenangan. Apa hikmah yang bisa kita ambil hal ini? Yaitu adanya tabayun. Walaupun dalam kondisi genting, Rasul tetap mempunyai langkah untuk memastikan apakah adanya pelanggaran, pengkhianatan dari Bani Quraisyah, walaupun itu adalah orang Yahudi. Maka dalam hal ini kita harus adil dalam berbagai hal, bukan hanya kepada orang yang di luar agama. Kayak tadi semuanya kena, ya. Dalam agama, luar agama tetap mereka diperlakukan sama untuk dalam mengakidkan sebuah berita.